Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Rizky Wardani dengan NIM 2024-10-10-1108. Saya akan menjelaskan mengenai modul 7, yakni Naive Bayes Classification. Hal pertama yang perlu kita lakukan yakni import library yang akan digunakan. Yang pertama ada NumPy, dalam penggunaannya akan disingkat menjadi NP, kemudian ada Pandas yang akan disingkat menjadi PD, kemudian ada Seaborn yang akan disingkat menjadi SNS, dan ada matplotlib.pyplot yang akan disingkat menjadi PLT. Lalu ada from sklearn.preprocessing import minmax scalar, itu nanti untuk normalisasi, dan ada label encoder. Kemudian from sklearn.model selection import train test split. Terakhir ada from sklearn.naive Bayes import Gaussian NP. Nah, langkah pertama yakni data preprocessing. Pertama, kita perlu load datasetnya. Saya di sini membuat variabel data, kemudian kita tambahkan data CSV-nya, lalu data.head untuk menampilkan 5 data teratas di dataset, sehingga outputnya itu akan seperti ini. Kemudian kita perlu membuang feature yang tidak digunakan. Jadi sesuai dengan soalnya, load dataset, buang feature yang tidak dibutuhkan, dan rapihkan dataset. Jadi kita perlu membuang feature yang tidak digunakan. Pada output data sebelumnya itu terdapat data yang tanda tanya. Seperti yang di indeks keempat ini, yang di kolom work class ini ada data yang tanda tanya. Terus yang di occupation ini ada juga yang tanda tanya. Sekarang kita akan menghilangkan data yang berbentuk tanda tanya. Jadi saya buat variabel data new, kemudian kita replace datanya dengan parameter tanda tanya dan np.none. Kemudian kita drop datanya dengan axis 0, lalu kita reset indeks pada data tersebut agar indeksnya nanti itu berurutan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga outputnya sebagai berikut, di mana tadi yang di sini di indeks keempat kolom word class ini tanda tanya, sekarang sudah ada isiannya, jadi menjadi private. Kemudian yang di occupation juga sekarang ada other service. Nah, soal yang selanjutnya, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40. Di sini saya membuat variabel baru, yakni data batas, sama dengan data new age, karena yang mau dibatasi adalah umur. Lebih dari sama dengan 25 dan data new age kurang dari sama dengan 40. Kemudian data batas.head. Nah, sekarang terlihat di kolom age, ini rentang usianya hanya yang 25 hingga 40 tahun. Tidak ada yang kurang dari 25 dan tidak ada yang lebih dari 40 tahun. Kemudian soal selanjutnya, cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Yang pertama kita cek tipe data pada datasetnya. Jadi database.info, di sini outputnya terlihat ada beberapa kolom yang bertipe data integer dan ada beberapa kolom yang bertipe data objek. Kemudian untuk encodingnya itu, pertama saya membuat variabel kolom objek dan kolom integer untuk memisahkan masing-masing kolom berdasarkan tipe datanya. Kemudian data encode sama dengan data batas.copy, data encode dengan parameter kolom objek, karena itu yang akan di-encoding. Kemudian data encode kolom objek.apply label encoder.fit transform, kemudian data encode.head. Nah, sehingga muncul outputnya seperti ini, di mana yang sebelumnya data-data yang bertipe objek itu kan berisi dengan kata-kata atau tulisan. Nah, sekarang setelah di-encoding, data-data yang bertipe kolom yang bertipe objek itu sudah berubah menjadi angka. Seperti yang work class ini sudah berubah, kemudian marital statusnya juga sudah berubah. Nah, ini untuk melakukan
pengecekan tipe data setelah di encoding. Outputnya seperti ini, di mana sudah tidak ada lagi data yang bertipe objek. Jadi semuanya sudah menjadi integer. Nah, lalu cek data null dan data duplicated. Nah, yang pertama kita cek data nullnya dengan data encode.isNull.sum, muncul bahwa tidak ada data yang null. Selanjutnya kita cek data duplicate. Print total data duplicate, data encode.duplicated.sum, sehingga muncul ternyata dalam data ini tuh ada 16 data yang duplicate. Nah, lalu handling misvalue dan handling duplicated data. Nah, karena tadi tidak ada data yang null, maka kita tidak perlu handling misvalue. Sebaliknya, karena ada data yang duplicate, maka sekarang kita perlu handling data yang duplicate itu. Jadi data encode.drop duplicates in place sama dengan true. Kemudian kita print total data duplicate, data encode.duplicate.sum, muncul sudah tidak ada data yang duplicate karena tadi sebelumnya sudah di drop. Jadi sekarang total data duplicate dalam dataset ini itu sudah 0. Lalu cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Nah, pertama kita perlu cek data outlier dengan plt.figure fixed size. Saya menggunakan ukuran 14,7 sns.boxplot. Data sama dengan data encode, parameternya kolom integer. Nah, terlihat pada grafik ini atau dalam hasil visualisasi ini bahwa ada data outlier pada kolom FNL WGT. Kemudian, karena ditemukan data outlier pada grafik sebelumnya, maka kita perlu untuk handling data outlier. Saya membuat variabel data out sama dengan data encode.copy, kemudian ada variabel columns sama dengan data encode, kolom yang tadi terdapat data outlier, yaitu FNL WGT. Kemudian handling outlier di sini menggunakan IQR. Jadi Q1 sama dengan columns.quantil 25, kemudian Q3 sama dengan columns.quantil 75, lalu IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian lower whisker sama dengan Q1 dikurangi IQR, dan upper whisker sama dengan Q3 ditambah IQR. Kemudian data out sama dengan data out columns lebih dari lower whisker dan columns kurang dari upper whisker. Lalu untuk melihat hasilnya, kita gunakan visualisasi boxplot lagi, yakni plt.figure fixed size. Saya menggunakan ukuran 12,6 SNS boxplot data sama dengan data out kolom integer. Nah, sehingga outputnya sebagai berikut. Sudah terlihat bahwa pada kolom FNL WGT tidak ada data yang outlier. Selanjutnya, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Nah, di sini saya membuat variabel baru, yakni data norm sama dengan data out.copy, feature sama dengan kolom integer, data norm feature sama dengan min-max scalar.fitTransform, data norm features. Kemudian untuk melihat outputnya, kita tuliskan data norm.head untuk melihat 5 data teratas. Nah, bisa dilihat outputnya bahwa setelah dinormalisasi, untuk data pada kolom-kolom yang bertipe integer itu sudah berada pada range yang paling rendah itu nilainya 0 dan yang paling tinggi itu nilainya 1. Nah, ini lalu kita buat variabel data preprocess sama dengan data norm.resetIndex. Di sini saya melakukan reset index agar indeksnya itu berurutan. Nah, kalau yang di sini tadi kan indeksnya masih tidak berurutan, 0, 1, 2, 4, 9. Setelah direset, indeksnya sudah menjadi berurutan. Lalu selanjutnya yang kedua kita modeling datanya. Lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasi. Ada dua variabel, yakni X dan Y, di mana X sama dengan data preprocess.ilog titik 2, titik 2 min 1, yang berarti nanti kolom income tidak akan ikut diolah. Kemudian
Y sama dengan data preprocess.ilog.2 min 1, yang berarti seluruh baris pada kolom income tidak akan diolah. Jadi ini kan ada kolom income, nanti itu tidak akan ikut diolah dalam modelingnya. Nah, di sini untuk yang pertama test size-nya 20%. Kita X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split X, Y, test size-nya 0,2 karena 20%, kemudian random state-nya 100. Kemudian ada variabel model sama dengan Gaussian NP, model.fit, X-train, Y-train, model score, X-test, Y-test. Sehingga untuk nilai akurasi dengan test size-nya 20% itu 0,01167 sekian-sekian. Kemudian untuk yang kedua, yakni test size-nya itu 25%, maka di sini test size-nya itu 0,25. Sama, model sama dengan Gaussian NP, model.fit X-train Y-train, model score X-test Y-test, diketahui akurasinya sebesar 0,80044 sekian-sekian. Lalu yang terakhir, test size-nya 30%, di mana hasil skor akurasinya itu 0,7981 sekian-sekian. Kemudian untuk perhitungan manual dengan soal nomor 10, yakni lakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan naive Bayes, berdasarkan dataset dummy, jodoh naive Bayes dataset, dan soal nomor 11, yakni tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Di mana pertanyaan yang pertama itu, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B aja sih, semuanya. Kemudian yang C, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B aja sih, agak tajir, toksik, dan B aja sih. Nah, jadi pertama di sini sudah ada tabel data dengan kolom kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, dan keputusan, di mana tabel kolom keputusan ini merupakan kelas. Jadi seperti yang diketahui di sini, yang tabel kelas ini untuk yang kategori gas lamar itu ada 10, sedangkan untuk yang kategori dipikir dulu itu ada 10. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama kali yakni menghitung probabilitas priornya. Dengan yang pertama keputusan gas lamar, jadi rumusnya itu sama dengan count if F2, titik 2 F21, yang maksudnya itu data yang diolah nanti adalah keseluruhan baris pada kolom keputusan. Jadi ini mulai F2 sampai dengan F21. Nah, kemudian diambil yang kategorinya itu gas lamar saja. Jadi ini tadi dalam petik ini gas lamar, kemudian dibagi dengan keseluruhan baris. Keseluruhan baris data di kolom keputusan. Sehingga untuk keputusan gas lamar, hasil yang didapatkan yakni 0,5. Kemudian untuk keputusan dipikir dulu, hasilnya juga 0,5. Nah, setelah kita sudah selesai menghitung probabilitas prior, selanjutnya kita menghitung probabilitas posterior dari keputusan gas lamar. Yang pertama yakni dari keputusan gas lamar. Ini tabel yang ini. Yang pertama dari kolom kecerdasan dengan kategori Pinterpol, kita gunakan rumus count ifs B2, titik 2 B21. Nah, B di sini itu maksudnya ini, di mana kolom kecerdasan itu berada pada kolom B, dan data kecerdasan itu dari B2 hingga B21.
Lalu selanjutnya setelah count if B2 titik 2 B21 kita ambil untuk data yang pinterpol saja karena yang ini kan yang dicari yang pinterpol saja. Kemudian F2 F21 gas lamar dibagi dengan data di kolom keputusan untuk yang gas lamar sehingga hasilnya didapatkan 0,9. Nah, kemudian dengan rumus yang sama kita cari untuk yang kategori B aja sih di kolom kecerdasan, sehingga hasilnya 0,1. Nah, selanjutnya untuk kategori tajir di kolom harta, yang membedakan dari tadi di kolom kecerdasan itu jika kolom harta itu, jika tadi di yang kecerdasan itu B2.B21, maka di kolom harta itu C2.C21 karena kolom harta berada pada kolom C. Nanti untuk yang perilaku juga begitu, D2, D21, yang E2, E21. Nah, kembali ke sini tadi, sehingga hasil yang didapatkan untuk kategori tajir pada kolom harta itu 0,5, untuk B ajasi itu 0,4, sedangkan untuk agak tajir itu 0,1. Kemudian untuk penghitungan yang kategori baik di kolom perilaku itu 0,5, sedangkan yang B ajasi itu 0,3, dan yang toksik itu 0,2. Kemudian untuk kategori jempol di kolom kesetiaan itu 0,7 dan B ajasi itu 0,3. Nah, setelah kita sudah menghitung yang di keputusan gas lamar, kita menghitung yang keputusan dipikir dulu. Rumus yang digunakan sama, cuman yang membedakan jika tadi yang di gas lamar itu F2.2 F21-nya gas lamar, maka yang di dipikir dulu itu diganti dengan dipikir dulu. Jadi untuk yang kolom kecerdasan kategori pinterpol hasilnya 0,1, yang B ajasi 0,9, kemudian yang kategori tajir di kolom harta itu 0,2, B ajasi itu 0,3, agak tajir itu 0,5. Kemudian untuk kategori baik di kolom perilaku itu 0,2, B ajasi itu 0,4, dan toksik itu 0,4. Kemudian untuk yang kategori jempol di kolom kesetiaan itu 0,3 dan kategori B ajasi itu 0,7. Nah, setelah sudah menghitung probabilitas posterior sesuai dengan masing-masing keputusan, langkah selanjutnya yang kita lakukan yakni ini di sini sudah ada yang sesuai soal di mana yang tadi yang soal A itu kategori untuk kecerdasannya pinterpol, hartanya tajir, perilakunya baik, dan kesetiaannya jempol. Kemudian untuk yang soal B, kecerdasannya B aja, hartanya B aja, perilakunya B aja, kesetiaannya B aja. Dan yang soal C, kecerdasannya B aja, hartanya agak tajir, perilakunya toksik, dan kesetiaannya B aja. Nah, kemudian untuk yang probabilitas posteriornya, sesuai dengan kriteria yang ada pada soal A, B, dan C. Yang pertama dengan kecerdasan pinterpol, hartanya tajir, perilakunya baik, dan kesetiaan jempol pada keputusan gas lamar yang ini. Pada keputusan gas lamar didapatkan hasil sebesar 0,1575 yang berasal dari perkalian antara masing-masing kriteria yang ada pada soal dari nilai tabel probabilitas prior keputusan gas lamar. Jadi misal yang ini tadi kriterianya pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Nah, jadi yang dikalikan itu untuk keputusan gas lamar berarti pinterpol ini 0,9 dikali dengan 0,5, kemudian dikali dengan 0,5, dan terakhir dikali dengan 0,7, sehingga hasil yang didapatkan itu 0,1575. Nah, untuk soal A, di keputusan dipikir dulu, sama caranya dengan perkalian, namun yang diambil itu dari hasil tabel probabilitas posterior keputusan yang dipikir dulu, yang di sini. Sehingga hasil yang didapatkan itu
0012. Untuk soal yang B, di mana kecerdasannya B aja, harta, perilaku, dan kesetiaannya B aja sih, di keputusan gas lamar, hasil yang didapatkan itu 0,0036. Dan di keputusan HEM dipikir dulu itu 0,0756. Kemudian di soal yang nomor 3, di mana kecerdasannya itu B aja, hartanya agak tajir, perilakunya toksik, kesetiaannya itu B aja. Untuk keputusan yang gas lamar itu didapatkan hasil 0,0006 dan untuk yang keputusan HEM dipikir dulu itu didapatkan hasil 0,126. Nah, setelah kita sudah mendapatkan data-data yang ada pada tabel probabilitas posterior ini, langkah terakhir yang kita lakukan yakni untuk mengetahui besaran nilai dari masing-masing keputusan. Menggunakan rumus perkalian antara hasil pada tabel probabilitas posterior tadi, hasil yang ada pada tabel ini, yang ada pada tabel biru ini, dikalikan dengan hasil yang ada pada tabel probabilitas prior. Jadi nanti yang ada pada tabel probabilitas posterior itu dikalikan dengan 0,5 secara keseluruhan karena kebetulan di sini untuk nilai masing-masing keputusannya sama. Jadi pada soal A untuk keputusan gas lamar itu nilainya sebesar 0,07875. Untuk keputusan HEM dipikir dulu itu nilainya 0,0006. Kemudian pada soal yang B, keputusan gas lamar itu nilainya 0,0018 dan yang untuk keputusan HEM dipikir dulu itu 0,0378. Lalu soal yang terakhir yakni soal C, untuk keputusan gas lamar itu besarannya sebesar 0,003 dan yang keputusan HEM dipikir dulu itu nilainya sebesar 0,063. Nah, kemudian kan ini dari satu soal masih ada dua kemungkinan. Nah, untuk mengambil satu kemungkinan, kita bisa menggunakan rumus maksimum untuk mencari nilai maksimum dari dua nilai ini. Sehingga untuk soal yang A ditemukan maksimumnya itu 0,07875. Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan kriteria soal A tadi yakni kecerdasannya pinter pol, hartanya tajir, perilakunya baik, kesetiaannya jempol, itu didapatkan keputusan untuk gas lamar. Nah, untuk yang soal B, dari hasil maksimumnya itu didapatkan yang 0,0378, sehingga keputusannya untuk kriteria yang tadi disebutkan di soal B itu keputusannya HEM dipikir dulu. Nah, untuk soal yang terakhir, soal C, hasil dari penghitungan maksimumnya itu 0,063. Nah, sesuai di sini keputusannya berarti untuk soal C dengan kriteria yang ada kecerdasannya B aja, hartanya agak tajir, perilakunya toksik, kesetiaannya B aja, bisa dikatakan bahwa keputusannya itu HEM dipikir dulu. Jadi kesimpulannya hasil penghitungannya untuk soal A itu gas lamar, untuk soal B itu HEM dipikir dulu, dan untuk soal C itu HEM dipikir dulu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.